Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini kompak, yang di sana belum kedengeran, Pak. Halo, Pak. Saya ulangi. Yang paling kencang jawab salam, insya Allah seperti Bapak Indra tahun depan bisa umroh. Yang punya hutang lunas, tambah kencang giliran hutang. Ya, insya Allah yang belum nikah cepat nikah. Yang sudah nikah gak usah amin, Pak. Saya dikomplain sama ibu-ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه ذوي القادات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, sahibul bait Bapak Indra Setiawan atau yang sering kita kenal dengan Pak EN. Orang Tuban kenalnya Pak EN ya, Pak. Ya, kalau Pak Indra Setiawan bingung, tapi kenalnya Pak EN. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta beliau, sehingga dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan semangat kepada beliau untuk memperjuangkan masyarakat Bintan. Amin ya rabbal alamin. Wal mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang hadir pada saat ini, ada Habib Alwi Baharun, kemudian Habib Fauzi ada datang, dan para habaib lainnya, dan juga para kiai yang hadir pada malam hari ini. Ada ketua MUI kita Bapak Kiai Haji Ahmadi. Ada juga Kiai Haji Ahmad Nuhan, pengasuh pondok pesantren Mambaus Shalihin 7 Bintan. Ada juga Ustadz Abdul Majid. Ada juga Ustadz dan ustaz-ustaz lainnya saya lupa nih. Ya, banyak yang lupa. Ada Ustaz Khairi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan hadirnya beliau-beliau di tempat ini, insya Allah para kiai yang biasanya kalau di Madura, bapak-bapak ibu-ibu kalau sudah titelnya naik menjadi kiai itu istrinya sudah tua. Ya, kalau di Madura begitu. Ustaz Tuhan baru satu nih ya. Biasanya demikian, kalau masih satu biasanya masih ustaz. Ya, kalau di Madura begitu emang biasanya demikian. Ya. Oh, ya. Jadi dengan hadirnya beliau-beliau ini pada malam hari ini, para habaib dan juga para ulama, insya Allah menyambungkan kita dengan kita melihat mereka menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan bisa menyambungkan pandangan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena beliau-beliau ini para habaib pernah memandang ayahnya
ayahnya pernah memandang kakeknya, kakeknya lagi pernah memandang kakeknya, terus bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama, begitu juga seperti para habaib, mereka belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya lagi sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tatkala kita memandang beliau-beliau semuanya, kita sama saja memandang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memandang baginda Nabi Muhammad seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani tuba man ra'ani, wa man ra'a man ra'ani, wa man ra'a man ra'a man ra'ani," atau kama qala. Disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung orang yang memandang aku. Siapa yang memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi memandang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan iman, dengan pandangan keyakinan, dengan pandangan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tatkala mereka para sahabat memandang baginda Nabi Muhammad, ada di antara para sahabat dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 sahabat Asyrah mubasysyirin bil jannah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Uhud, mereka juga orang-orang yang ikut perang Uhud, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memandang baginda Nabi Muhammad, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat memandang baginda Nabi Muhammad dengan pandangan iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, kalau sahabat mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, mereka makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini kalau sudah malam hari banyak yang tidak tidur, apalagi bulan Ramadan. Mereka siang hari bekerja, mencari dunia untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Kalau malam hari mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu, ada malaikat Jibril datang misalnya, "Wahai fulan, wahai orang Uban," ya misalnya orang Uban siapa? Mereka sebut namanya. "Kamu dijamin surgamu oleh Allah Subhanahu wa taala." Kira-kira makin rajin ibadah atau makin rajin maksiatnya? Makin rajin maksiatnya karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin masuk surga. Minum khamr enggak apa-apa, masuk surga pasti. Tapi kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga mereka, mereka makin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat Nabi yang memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan iman. Ada juga orang yang hidup pada zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memandang baginda Nabi bukan dengan pandangan iman. Siapa mereka? Abu-Abu. Tahu Abu-Abu? Abu Jahal, Abu Lahab, terus siapa lagi? Abu Gosok ikut. Ya. Semua orang kafir Quraisy memandang baginda Nabi Muhammad bukan dengan pandangan iman. Makanya mereka memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang memandang aku, beruntunglah orang yang memandang aku," yaitu para sahabat Nabi. "Wa man ra'a man ra'ani," dan beruntung juga orang yang pernah memandang aku. Siapa? Para tabi'in. Tabi'in memandang para sahabat memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tuba man ra'a wa man ra'a man ra'ani, dan beruntunglah orang yang memandang, orang yang pernah memandang aku, kata baginda Nabi sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para tabi'in, dan hal ini berkelanjutan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dengan memandang para ulama, dengan memandang para habaib, kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia, yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti halnya kita memandang bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan juga para pejabat pemerintah dan juga para calon-calon wakil rakyat yang hadir pada malam hari ini. Semoga mereka semuanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Indra Setiawan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para camat yang hadir pada malam hari ini. Tahu camat Pak? Bu, tahu camat? Saya panggil sampeyan camat. Ya, calon mati. Semua saya pun camat. Ya, calon mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang bernafas pasti akan merasakan mati. Tinggal nunggu. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yaqtadir, kata Allah. Ada sebagian mereka daripada manusia yang sudah menyelesaikan tugasnya, hidup di dunia selesai. Mereka yang sudah mendahului kita. Wa minhum man yaqtadir. Dan ada juga di antara manusia yang masih menunggu ajalnya. Jadi kita ini yang masih hidup berarti masih ngantri. Siapa yang mau duluan ngacung? Gak ada yang ngacung, takut. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di satu majelis yang mulia, majelis yang mana majelis seperti ini, seperti dikatakan oleh Bapak Indra tadi, bahwasanya majelis seperti ini adalah majelis yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudhah min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata baginda Nabi. Apabila kalian lewat di taman surga, hendaklah kalian mampir, duduk. Ya, sudah duduk, sekarang Masya Allah dapat kue, dapat air, dapat ilmu. Duduk saja di majelis taklim sama halnya duduk di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalian lewat di taman surga, duduklah kalian. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah ada taman surga yang Allah letakkan di muka bumi ini, wahai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Apa itu? Hilakul dzikir, kumpulan orang-orang yang sedang berzikir, kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, mulai tadi kita berzikir, membaca istighatsah, kemudian membaca yasin, kemudian membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kali ini juga mendengarkan apa yang dia sampaikan, yaitu ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Komplit majelis seperti ini, makanya dikatakan Raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya sorga yang ada di muka bumi. Dan orang-orang yang duduk di taman sorga, ya biasanya betah, adem. Ada apa tidak Bu? Ada apa panas? Kalau panas pasti diperiksa ya. Ya, ada yang tak beres. Jadi duduk di taman surga, julusu fi majlisil ilmi, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun min ibadati sa'ah. Duduknya kamu di majelis ilmu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Kalau seandainya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang telah mendahului kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disuruh memilih mereka hadir ke majelis ilmu ataukah melakukan sholat, maka mereka akan hadir ke majelis ilmu karena pahala majelis ilmu lebih besar daripada yang seperti ibadah 1 tahun lamanya. Tidak wajib, kalau sholat wajib, tapi pahalanya standar. Tapi majelis ilmu walaupun tidak wajib, tapi pahalanya lebih baik daripada ibadah 1
1 tahun kepada Nabi SAW. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita duduk di majelis ilmu dan memperingati yaitu hadiri acara kirim doa arwah, kirim doa kepada orang-orang tua kita yang mendahului kita. Kira-kira saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita kirim doa arwah, baca yasin, yasinan, baca tahlil, kira-kira sampai apa tidak Pak? Sampai apa tidak Bu? Sampai. Kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan untuk orang-orang yang telah mendahului kita akan sampai kepada mereka, akan Allah kirimkan kepada mereka. Ada satu kisah, ya, mau dengar kisah, dengar cerita. Ada satu kisah dulu Al-Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Imam Ibrahim bin Adham ini ingin pergi haji dari kota beliau menuju ke Mekah. Dulu belum ada kendaraan, yang ada mereka naik kuda, naik keledai, naik onta atau jalan kaki. Imam Ibrahim bin Adham menuju kota Mekah dengan berjalan kaki. Di tengah jalan beliau merasa lelah dan istirahat di satu kampung. Di bawah pohon di samping kuburan istirahat Ibrahim bin Adham. Selonjor Ibrahim bin Adham kemudian tertidur. Tatkala tertidur bermimpi ketemu dengan ahli barzah, ketemu dengan ahli kubur yang ada di daerah tersebut. Dia melihat orang ahli kubur ngantri kayak antri BLT, kayak antri sembako, ngantri orang ahli kubur. Ngantri apa? Ngantri pahala yang dibawa oleh malaikat. Ibrahim bin Adham melihat ada seorang ibu-ibu di pojokan. Dia tidak ikut mengantri. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, "Bu, kenapa kok nggak ikut ngantri?" Kata ibu tersebut, "Alhamdulillah Syekh, saya nggak perlu ngantri karena anak saya selalu mengirimkan pahala untuk saya. Dia baca tahlil untuk saya pahalanya, dia sedekah, dia kirimkan untuk saya pahalanya, dia baca Quran, dia sampaikan pahalanya untuk saya. Maka dari itu saya tidak perlu ngantri seperti orang-orang lain." Loh Bu, kata Ibrahim bin Adham, emang orang itu ngantri apa? Oh, itu doanya kaum muslimin. Makanya orang-orang ya atau khotib Jumat tatkala berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, yang hidup yang mati kebagian pahala. Jadi yang dibawa malaikat itu pahala doanya kaum muslimin untuk kaum muslimin yang sudah wafat. Jadi mereka ngantri semuanya. Ibu itu tidak ikut ngantri karena cukup mendapatkan kiriman daripada anak. Kemudian bangun Ibrahim bin Adham melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah selesai melakukan haji, beliau kembali lagi ke kampungnya. Subhanallah, di kampung itu dia istirahat lagi, tidur lagi di bawah pohon yang sama. Ternyata dapat mimpi yang sama. Dia ketemu orang-orang ahli barzah di kampung tersebut. Tatkala melihat orang ngantri semuanya mendapatkan pahala dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia lihat ibu tadi juga ikut ngantri. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, "Bu, kenapa kok sekarang ikutan ngantri?" Kata ibu tersebut, "Iya wahai imam, anak saya yang biasa kirim doa sama saya, dia sudah wafat dan dia belum nikah, juga tidak punya keturunan, sehingga tidak ada yang mengirimi saya doa lagi," kata nenek-nenek, kata ibu tua tadi. Akhirnya terbangun Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau cek di kota tersebut, ternyata betul anak daripada ibu tua tadi yang biasa mendapatkan kiriman doa, anaknya sudah wafat dan tidak mempunyai keturunan. Jadi doa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah wafat daripada famili kita, daripada orang-orang tua kita akan sampai kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya kita bisa mendoakan orang-orang tua kita dan itu semuanya bermanfaat
bagi orang-orang yang ada di alam barzah. Apa saja yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada di alam barzah? Yang didapatkan daripada kita orang-orang yang masih hidup di dunia. Yang pertama yaitu doa. Seperti tadi kita doakan, ya, doa tersebut sampai kepada orang yang sudah wafat dan akan mengangkat derajat mereka, memberikan pahala kepada mereka yang ada di alam kubur tadi. Kemudian apalagi yang bermanfaat? Zikir. Tadi kita sudah berzikir, kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang dahulu kita sampai kepada mereka, manfaat buat mereka. Apalagi sedekah. Kalau kita bersedekah, kita hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah wafat, maka akan sampai pahala sedekah tersebut kepada mereka. Kemudian apalagi? Haji. Ya, orang yang berhaji membatalkan orang tuanya belum haji misalnya, kemudian anaknya punya uang, dia berhaji, kemudian membatalkan orang tuanya, maka pahala badal haji tersebut akan sampai kepada orang yang sudah wafat tadi. Ini 4 hal yang manfaatnya akan kembali kepada orang-orang yang berada di alam barzah. Jadi tidak percuma kita mendoakan orang tua kita, kita doakan sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah meninggal, apa yang kita baca pahalanya akan sampai kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malam hari ini kita dalam acara menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Seperti dikatakan oleh Bapak Indra tadi bahwasanya kita sekarang masih berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Allah di bulan Rajab membuka pintu ampunan seluas-luasnya untuk hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulannya baginda Nabi Muhammad? Karena bulan Sya'ban, bulan diturunkannya ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung belum datang bulan Ramadan, kita sambut bulan Ramadan dengan hati gembira, dengan senang, dengan hati yang rindu kepada datangnya bulan Ramadan, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, beliau selalu berdoa. Apa doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rindu kepada bulan Ramadan. Bahkan ada ulama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah doa dulu kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya sudah doa. Kita, Masya Allah. Makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut bulan Ramadan ini ada 3 golongan manusia dalam menyambut bulan Ramadan. Golongan pertama adalah orang-orang yang senang, yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ulama-ulama kita terdahulu senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bi qudumi Ramadan
harramahullah jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka hati Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mengetahui apa kandungan daripada bulan Ramadan, apa keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Golongan pertama adalah golongan yang paling baik. Ada lagi golongan yang kedua dalam menyambut bulan Ramadan. Siapa mereka? Golongan yang biasa-biasa saja tatkala datang bulan Ramadan. Tidak peduli mau Ramadan mau tidak, tetap seperti biasa. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Tidak ada peningkatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempunyai rasa ingin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan orang-orang biasa. Mungkin kita termasuk golongan orang-orang yang nomor dua, orang-orang awam. Kelasnya orang-orang awam seperti kita, biasa-biasa saja. Bahkan Masya Allah, kalau golongan kita ini luar biasa. Kalau sudah datang bulan Ramadan, 10 hari pertama rajin, masjid ramai, iya gak? Betul tidak? Betul. Ramai masjid, sampai dari tua sampai anak-anak ke masjid semuanya sholat tarawih. Masya Allah. 10 hari kedua berkurang, masjidnya maju, ya, softnya maju, ya, tinggal separuh masjid. Ini sudah minggu ke 10 hari kedua. 10 hari ketiga sepi, yang ramai mall. Kenapa? Baru dapat THR, belanja baju baru, belanja sepatu baru. Nah, ini kebiasaan kita orang awam. Makanya alhamdulillah lumayan. Golongan yang kedua sudah lumayan. Yang na'udzubillah golongan yang ketiga dalam menyambut bulan Ramadan. Ada orang-orang yang tatkala datang bulan Ramadan, mereka tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Biasa siang hari rokok, kopi, kata bulan Ramadan, oh gara-gara Ramadan, pray saya rokok sama kopi. Ini yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Makanya ada lagu yang sering viral, apa? Yang bagus itu Ramadan tiba. Itu yang bagus. Kalau yang tidak bagus apa? Tiba-tiba Ramadan. Nah, itu tidak mengharapkan katanya bulan Ramadan itu. Kurang bagus kalau lagu itu. Ya. Jadi kayak orang kaget Ramadan datang, kayak orang kaget tiba-tiba Ramadan katanya. Jadi menandakan kurang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan alhamdulillah seorang ulama mengatakan, man yatamanna zawal Ramadan fa'lam annahu munafiq. Ketahuilah, kata seorang ulama mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang yang menginginkan perginya Ramadan dengan cepat, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang munafik. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pertama atau yang kedua yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, dan juga atau yang kedua yaitu yang biasa-biasa saja dalam menghadapi bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok mereka golongan pertama ini senang dengan datangnya bulan Ramadan? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan 5 hal kepada umatku tatkala datang bulan Ramadan, dan hal itu tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad tatkala datang bulan Ramadan. Umat lain tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka orang-orang Yahudi ada puasanya, orang-orang Nasrani juga berpuasa, tapi yang diberikan keistimewaan oleh Allah hanya kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, Nabi Musa itu pengen sekali menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau berdoa, Allahumma ij'alni min ummati Ahmad.
ya Allah jadikan aku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Nabi Musa menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi beliau dipilih menjadi nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini adalah umat yang paling cengkal. Apa cengkal? Susah diatur, Pak, Bu. Bani Israel ini umat yang susah diatur, makanya nabinya banyak. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Syam'un. Nabi Syam'un tahu? Kalau kita kenal Samson itu Nabi Syam'un. Ada Nabi Daniel, ada Nabi Jirjis, ada Nabi Yusha bin Nun, ada Nabi Uzair. Itu nabi-nabinya Bani Israel, dan banyak lagi nabi-nabi lainnya. Karena apa banyak nabinya? Karena Bani Israel ini cengkal. Kalau sudah ditinggal sama nabinya langsung murtad. Bani Israel begitu. 40 hari ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tursina, langsung nyembah sapi. Ini kelakuan daripada Bani Israel. Makanya Bani Israel ini banyak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dihujani batu dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka binasa dan kampungnya juga hancur. Ini Bani Israel. Ada juga di antara mereka wa ba'duhum bil khasaf, ada yang kampungnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Seperti umatnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah seorang nabi dari Bani Israel. Kampungnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga wa ba'duhum bil khasaf, dan sebagian mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya dirubah menjadi monyet. Seperti di Al-Qur'an dikatakan uru iradatan khasiin. Jadi kalian orang-orang Bani Israel iradatan monyet-monyet khasiin yang hina. Jadi Bani Israel itu ada yang ditutup jadi monyet, Pak, Bu. Makanya Darwin mengatakan manusia itu asalnya dari monyet. Mau dikatakan keturunan monyet? Hah? Mau nggak, Pak? Mau nggak, Bu? Kita turunan Nabi Adam, khusus orang Yahudi turunan monyet. Makanya Darwin mengatakan manusia itu turunan monyet. Dia golongan MP. Kalau golongan kita lain. Kita golongan Nabi Adam alaihissalam. Ya, nggak mau orang dikata monyet. Kenapa mereka ditutup menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala? Bani Israel ini paling nentang nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada nabinya pada waktu itu, jangan kalian cari ikan hari Sabtu. Mereka nurut. Pertamanya nggak cari ikan hari Sabtu, tapi lama-lama pasang jaring. Jaringnya dipasang hari Sabtu, ditegur sama nabinya, wahai umatku, nggak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Mereka jawab, loh, kami nggak cari ikan wahai Nabi, kami cuma pasang jaring. Hari Minggu baru kami panen, dia bilang. Ini cekalnya Bani Israel. Pantes kalau mereka dikutuk jadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelakuan mereka demikian. Nah, Nabi Musa diutus menjadi nabinya Bani Israel, tidak diberkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Beliau ingin menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad karena banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja di antaranya di bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad? Ada 5 hal. Yang pertama, idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi wa man nadhara Allah ilaihi lam yu'adzibhu abada. Pada malam pertama bulan Ramadan, ini belum masuk puasa, masih malam pertama, ya, pertama tarawih, pertama adzan maghrib, malam pertama bulan Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah daripada hamba-hambanya, dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Makanya as-salafun shalihun tak kalah
malam 1 Ramadan mereka selalu memanjatkan doa. Doanya apa? Yang sering kita nyanyikan di dalam qasidah, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, wahai Zat yang menerima taubat, terimalah taubat kami. Warhamna, kasihanilah kami ya Allah. Wanzur ilaina, pandanglah kami dengan pandangan rahmah ya Allah, agar kami tidak kau azab ya Allah. Nah, ini doanya as-salafun shalihun, ulama-ulama kita terdahulu. Tatkala datang bulan Ramadan, mereka semalam suntuk membacakan doa tersebut agar mereka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat, dan orang yang mendapatkan pandangannya Allah tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan apa? Wa amma tsaniyah la khulufu afwahihim hina yumsuna atyabu min rihil misk indallah aw kama qala. Bau mulutnya orang yang berpuasa kalau sudah menjelang sore, ya kira-kira baunya bagaimana Pak? Baunya bagaimana? Kalau orang puasa sudah asar, baunya gimana? Mantap. Oh, na'udzubillah. Apalagi kemarin zamannya COVID, kita pakai masker. Ya, pakai masker sendiri, kalau kita keluar langsung keluar, langsung pingsan. Kenapa? Baunya na'udzubillah. Tapi walaupun baunya tidak enak, busuk baunya tatkala orang berpuasa di sore hari, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala baunya lebih harum daripada minyak misik. Tapi di akhirat tatkala orang-orang yang ahli puasa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari mulutnya keluar semerbak bau lebih wangi daripada minyak misik. Itu keistimewaan yang kedua yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa amma tsalitsah wa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Adapun yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan, bahwasanya malaikat-malaikat Allah selalu beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari dan di malam hari. Tidak putus malaikat beristighfar. Sedangkan jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan alam semesta sampai hari kiamat. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang keluar masuk Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat semenjak dunia diciptakan sampai nanti hari kiamat. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak pernah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah melanggar perintahnya Allah, selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah semenjak diciptakan sujud sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan ruku sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan baca istighfar sampai hari kiamat. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istimewa betul umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad apa? Wa ammar rabi'ah yaqul Allah li jannatihi wa ya'muruhu wa ya'muruha wa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka yastarihu min ta'ati dunya ila dari karamati. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang keempat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad dengan apa? Allah berbicara kepada surga, wahai surga, bersiap-siaplah engkau
bukan hanya surganya saja yang suruh bersiap, bidadari di dalamnya juga suruh ikut bersiap. Tahu bidadari Pak? Pernah lihat bidadari belum Pak? Belum. Pengen lihat bidadari? Mati dulu. Ya kalau pengen lihat mati dulu baru kelihatan bidadari. Bidadari disifati oleh para ulama kalau minum kopi kelihatan hitamnya di tenggorokannya. Saking beningnya bidadari, saking cantiknya bidadari. Nanti di surga insya Allah yang laki-laki mendapatkan 70 bidadari Pak. Siap apa enggak? Siap apa tidak? Hah? Mau Pak dapat 70 bidadari? Mau. Masya Allah, 70 bidadari luar biasa. Kalau ibu-ibu dapat apa Bu? Hah? Bidadara? Gak ada Bu, bidadara gak dapat. Ibu-ibu gak dapat bidadara, tapi jadi ratunya bidadari. Walaupun di dunia pas-pasan, di surga jadi ratu, berarti paling cantik. Ada yang bagian pijitin, ada Bu. Yang bagian lulurin ada, bagian pijit juga ada. Nah itu ibu-ibu di surga jadi ratunya bidadari. Ya, bagian make up ada, tenang, gak usah khawatir. Kemudian orang di surga mendapatkan kenikmatan apapun yang dia inginkan. Mau sate ada, mau ikan bakar boleh, mau apa lagi? Gulai kambing ada. Semuanya tersedia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan sungai-sungai di dalam surga. Ada sungai terbuat daripada susu. Yang di dunia tak pernah minum susu, kurang gizi, nanti di akhirat di surga bakal kenyang minum susu. Kemudian ada juga sungai daripada khamar. Makanya di dunia khamar itu diharapkan bagi kaum muslimin, tapi di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ya minum khamar mabuk. Mabuknya kemana? Nyungsep, keparit. Tapi kalau di surga minum khamar yang ada di surga terbang keliling surga. Luar biasa. Ada juga sungai terbuat daripada madu. Masya Allah. Kalau kita hidup di dunia ya masih tertipu mana madu asli, mana madu palsu. Kadang beli madu asli, oh asli Pak, dites palsu. Ya, padahal tes madu itu gampang bapak-bapak, ibu-ibu. Bawa ke rumah. Kalau ada piring pecah, panci melayang, baru madunya asli. Betul atau tidak? Itu cara mengetes madu yang asli. Tapi di surga madunya betul-betul asli. Ya, bukan madu abal-abal bukan. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan surga dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kenikmatan di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh hati. Semua yang kita bayangkan daripada kenikmatan surga lebih daripada apa yang kita bayangkan. Itu kenikmatan surga. Allah menyuruh surga untuk bersiap-siap menghadapi untuk menyambut umatnya bagi Nabi Muhammad SAW yang wafat pada bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siap-siap kalian untuk menyambut hamba-hambaku yang dia sudah payah, sudah capek ngurusin dunia, dia pengen pindah ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, suruh siap-siap menyambut orang-orang yang wafat di bulan Ramadan. Itu keistimewaan keempat yang Allah berikan kepada umatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan yang kelima yang Allah berikan kepada umatnya bagi Nabi Muhammad apa? Yaitu idza kana akhirul lailatin min Ramadan. Apabila datang malam terakhir bulan Ramadan, kalau puasanya 30 hari berarti malam 30. Kalau bukan malam Idul Fitrinya, bukan, satu hari sebelum malam Idul Fitri, malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, ghafarallahu lahu.
Allah mengampuni mereka daripada hamba-hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang puasa di siang hari, yang melakukan qiyamul lail di malam hari, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Iya Lailatul Qadar ya Rasulullah." Apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bukan, kata baginda Nabi. Lailatul Qadar ada sendiri. Pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Allah berikan Lailatul Qadar juga kepada umatnya baginda Nabi Muhammad? Baginda Nabi Muhammad pernah dapat cerita tentang Nabi Syakun tadi. Nabi Syakun itu 1000 bulan gak pernah balik ke rumah. Kalau Bang Toyib baru 3 kali lebaran gak balik rumah. Kalau Nabi Syakun ya 1000 bulan gak pernah balik ke rumah. Kemana Nabi Syakun? Mengangkat pedangnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita itu, Nabi Muhammad SAW berpikiran, ya Allah, umat dulu umurnya panjang-panjang, mereka banyak ibadahnya, wajar kalau mereka masuk surga. Umat terdahulu ada umurnya Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Ibrahim 600 tahun, bahkan Nabi Ibrahim itu waktu khitan umur berapa Pak? Umur 80 tahun khitannya Nabi Ibrahim. Kalau kita khitan umur 80 tahun pakai apa kira-kira? Dilindas kereta. Pakai sensor katanya. Ya. Jadi memang zamannya Nabi Ibrahim syariat khitan itu datangnya waktu beliau umur 80 tahun. Tapi hidupnya Nabi Ibrahim di atas 300 tahun. Ya, itu Nabi Ibrahim umurnya panjang. Nabi-nabi yang lain pun panjang umurnya. Sehingga baginda Nabi Muhammad berpikiran kepada kita umatnya. Umat baginda Nabi Muhammad ini udah kecil, pendek, umurnya juga pendek. Kata baginda Nabi, umat di beda sepi dan sepi. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun dapat bonus. Kalau bonus kira-kira enak apa tidak? Gak enak kalau yang namanya bonus. Kita beli telur 1 papan, Pak. Beli telur 1 papan ya, dapat bonus ya, dapat bonus apa? Telur puyuh. Bonus, dapat bonus tapi kecil. Biasanya yang bikin bonus itu barang-barang yang gak laku. Ya, dibikin bonus. Kayak saya, ya kalau di Batam beli sesuatu nggak ada kembaliannya. Pak, kembaliannya permen ya, permennya gak laku dikasihkan. Nah, itulah apa pedagang-pedagang yang curang demikian. Ya, jadi kalau sudah namanya bonus itu gak enak. Ya, umurnya buat bagi Nabi 60-70 tahun. Makanya kalau yang sudah lebih daripada 70 tahun, ya biasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi." Apabila kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kenikmatannya, bentuk tubuhnya yang tadinya rambutnya hitam, ya berubah meninggalkan dunia hitam jadi dunia putih semuanya, rambut putih, jenggot putih, saya pun jenggot saya putih tapi saya semir, ya sunnah, gak apa-apa semir merah asal jangan semir hitam, ya sunnah, jenggot sudah putih semuanya padahal masih muda. Nah, jadi rambut yang tadinya hitam berubah menjadi putih, gigi yang tadinya lengkap permisi satu persatu. Wah, pamit hilang satu-satu sampai habis. Kaki yang biasanya jalan sana jalan sini semangat sudah pakai tong. Orang yang dipanjangkan umurnya maka dikurangi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bonus itu yang namanya bonus tadi gak enak. Tambah umurnya tambah kurang kenikmatan yang Allah berikan kepada diri. Nah, ini umatnya baginda Nabi Muhammad gak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Kepikiran baginda Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada baginda Nabi Muhammad dengan memberikan Lailatul Qadar agar amal ibadah umatnya ini bisa melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah. Kata sahabat, kita lanjutkan hadis tadi. Kata sahabat, iya Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apakah tadi malam terakhir bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? La, kata baginda Nabi, bukan. Alam ta'lam annal ummal idza faragu min a'malihim wufu ujurahum. Apakah kamu tidak tahu
kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak tahu kalau ada orang yang bekerja, kalau sudah selesai kerjanya mesti dia mendapatkan upah. Kita juga tatkala bulan Ramadan kita seakan-akan bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir bulan Ramadan dapat bayaran, dapat gaji, dapat upah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kita umatnya bagi Nabi Muhammad adalah umat dan marhumah, umat yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan juga ya, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umatnya bagi Nabi Muhammad yaitu wasufidatis syayatin wa maradatul jin. Setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala, diceburkan ke tengah laut. Ada yang sudah mancing, Pak? Pak, ada yang sudah mancing? Kalau yang ada yang sudah mancing, kalau bulan Ramadan jangan mancing tengah laut. Kenapa? Tempatnya setan dibelenggu. Takut kesambet. Ya, takut kesurupan nanti. Jadi setan diikat, diceburkan ke tengah laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan setan diikat, tapi kenapa kok masih banyak saudara-saudara kita yang tidak puasa bulan Ramadan? Padahal dia laki-laki bukan perempuan. Ya, kalau perempuan masih ada haid, mungkin wajar tidak puasa, tapi dikodok. Ini laki-laki, siang hari Ramadan nggak puasa. Kenapa? Dulu saya ingat, waktu saya kecil, kalau ngobrol sama kawan-kawan, ya ketemu setan, itu yang kelihatan badannya. Setan itu yang kelihatan badannya, kakinya nggak kelihatan. Makanya kalau lihat setan, ketemu setan itu dilihat kakinya nempel ke tanah. Kalau nggak ada kakinya berarti saya setan. Kalau sampai sekarang setannya kebalik. Apa? Badannya nggak kelihatan, kakinya yang kelihatan. Khususnya di bulan Ramadan. Ya, kedai kopi, warung makan, setan-setannya kelihatan kakinya, badannya nggak kelihatan, ditutup. Pada makan siang hari Ramadan, pada minum kopi, pada merokok di siang bulan Ramadan. Nah, ini setan zaman sekarang. Walaupun setan sudah dibelenggu, tapi ada antek-anteknya di dalam diri kita. Apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu antek-anteknya setan. Inna nafsa al-ammaratun bisu. Semuanya nafsu itu selalu menunjukkan atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Pelanggar berita Allah, ya itu sifatnya nafsu. Walaupun setan dibelenggu, tapi setan punya handphone, WA sama nafsu. Saya titipkan, ya si fulan goda agar tidak berpuasa, agar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerjaannya setan. Walaupun setan sudah dikurung, tetap anak buahnya ikut berpartisipasi menggoda kita umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala pertama mengurung setan dan jin agar tidak mengganggu umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yuftah wa lam yughlaq babun minha, dan tidak ditutup satu pintu pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya bagi Nabi Muhammad dipersilakan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa yughlaq abwabun niran wa lam yuftah wa'idun minha, dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya bagi Nabi Muhammad selamat tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, wa nada munadin, kemudian ada suara, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, sambutlah bulan Ramadan.
Wahai orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah, berhentilah kalian di bulan Ramadan, karena pahala di bulan Ramadan apabila kita berbuat ibadah kepada Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa walillahi utaqa'a minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya daripada neraka wa dzalika kullalailatin, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Ramadan yang akan datang, yang akan kita hadapi ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Kita masih pengen Ramadan selanjutnya. Kita pengen Ramadan sampai ketemu Ramadan 70 tahun lagi. Pengen ketemu Ramadan 100 tahun lagi. Pengen jangan jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan Ramadan selanjutnya, dan semoga kita semuanya dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi susah diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Sahibul Bait Bapak Indra dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya beserta keluarganya, diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.